Aku kecewa pada PKS, ujar para pendukung garis keras Anies. Mereka berpikir bahwa Anies adalah sosok ideal yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Siapapun partai yang mendukung Anies akan mereka terima dengan sukarela, tanpa reserve. Sebaliknya, siapapun yang mencampakkan Anies maka sama saja telah dianggap sebagai pengkhianat yang harus dibenci sedemikian rupa. Nah, itu barangkali yang ada di benak para pendukung Anies gitu. Kemudian mereka menjadikan tolok ukur kebenaran itu ada pada Anies. Bersama Anies artinya benar, tidak bersama Anies maka sama dengan salah. Sebaliknya, ada juga para pendukung PKS gitu. Apapun yang terjadi kami akan tetap bersama PKS. Begitulah para pendukung PKS bilang. Kami yakin apa yang dilakukan PKS adalah ikhtiar dan langkah politik terbaik. Kami akan selalu husnudzon pada partai kami sebagai partai dakwah dan partai Islami. Begitulah kurang lebih suara-suara penuh optimis ya dari para kader-kader dan simpatisan garis keras PKS. Meski tidak dipungkiri bahwa ada banyak simpatisan PKS yang kecewa karena taklid mereka terhadap Pak Anies jauh lebih besar dibandingkan taklid mereka terhadap partai mereka yaitu PKS. Bahkan ada juga loh simpatisan atau kader PKS yang mereka memilih untuk hengkang dari PKS kemudian tidak lagi menjadi kader atau simpatisan karena merasa kecewa dengan pilihan yang diambil para petinggi PKS. Nah, kader garis keras PKS ini mengukur kebenaran berdasarkan tolok ukur partai. Apapun langkah yang diambil oleh partai adalah benar dan tidak mungkin salah. Itu dalam benak mereka. Dahulu pun ketika salah satu petingginya yaitu Lutfi Hasan Ishak terjerat kasus suap daging sapi impor, banyak yang kadernya tetap positive thinking dan berpikir itu adalah makar musuh-musuh dakwah. Ya jangan ketawa, memang ada pendukung garis keras yang seperti ini. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di sebuah partai, bisa saja hal ini juga kita temukan dalam organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya yang memiliki identitas kolektif. Nah, baru-baru ini ketika partai berwarna oranye itu mendukung Bobi Nasution sebagai menantu Jokowi ya di Pilgub Sumut, para pendukung garis keras akan berhusnuzon dan berpikir itu adalah ikhtiar terbaik PKS. Mereka lupa bagaimana dahulu PKS pernah sesumbar bahwa mereka anti dinasti dan tidak akan pernah mendukung terah dinasti. PKS juga kembali menerapkan laku plin-plan ketika mendapatkan tawaran kursi wakil gubernur dari koalisi gendut Kim yang didukung oleh petahana. Jadi dulu bilangnya anti dinasti tapi ternyata malah dukung keluarga dinasti gitu. Nah, ini bukan hanya tentang Anies, ini tentang kita dan siapapun yang kita idolakan, entah itu presiden, pimpinan partai, kiai, habib dan semisalnya yang menjadi role model paling relevan dalam pribadi kita. Coba singkirkan ya. Ini bukan hanya tentang PKS, ini tentang kita dan apapun jubah yang kita pakai sebagai bagian dari sebuah entitas komunal yang kita banggakan, entah itu partai, organisasi, bahkan mazhab sekalipun. Dalam menilai benar dan salah, cobalah tanggalkan pendapat dan sabda tokoh idola. Tanggalkan pula jubah partai, ormas, dan golonganmu, kemudian berpikirlah dengan pikiran dan hati yang jernih. Bertanyalah pada hatimu tanpa ditunggangi oleh ego kelompok dan pembelaan terhadap kelompok yang kadung menjadi bagian dari diri kita sendiri. Karena kebenaran itu jelas dan kebatilan itu juga jelas. Jika kita menilai benar dan salah sembari tetap memakai jubah partai, jubah organisasi, ya, jubah kelompok, maka perilaku-perilaku lancung, plin-plan, menjilat ludah sendiri, dan sikap pragmatis yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai atau organisasi yang kita dukung, kita akan tetap mendukungnya sepenuh hati, tanpa reserve. Ya, karena memang yang menjadi tolok ukur kebenaran kita itu bukan kebenaran itu sendiri, tapi jubah kita, jubah partai kita, dan sikap taklid kita terhadap mereka.